Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, wejangan apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang ujian hidup. Ujian itu akan diterapkan kalau kita mau naik kelas saat sekolah dulu. Jadi tidak akan diuji kalau belum ada kenaikan kelas. Ketika ada kenaikan kelas, lalu kita diuji, kok gagal dalam ujian, maka kita tidak jadi naik kelas, alias mengulang sekolah lagi, dan nanti juga akan ikut ujian lagi. Dalam hidup itu juga seperti itu, ujian akan diberikan oleh Allah. Jika kita dianggap sudah pantas naik kelas, maka diturunkan ujian oleh Allah, dan ujian itu selalu sesuatu yang tidak kita sangka dan kita duga. Tapi yang jelas Allah selalu menguji dengan sesuatu yang tidak jauh dari keseharian kita. Bisa saja ujian itu dari suami, istri, anak, tetangga, harta, dan lain-lain. Intinya ujian itu agar kita selalu bersabar dan ridho terhadap ketentuan Allah, tidak menolak dan tidak berontak. Tapi rata-rata manusia itu ketika diuji, maka tidak kuat, karena hilang kesadaran dan akal budi bahwa apa yang menimpa itu dari Allah. Ujian yang amat sederhana akan berat, karena tidak memahami apa maksud ujian itu menimpa, sehingga ujian menggoncangkan kesadaran dan menggoyahkan keyakinan. Padahal ujian itu datang dari Allah, dan memang Allah datangkan ujian itu sesuai dengan kadar kita, tapi tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya umpamakan semalam kita mempelajari A. Soal ujiannya yang keluar malah B. Ingat, semua orang di dunia itu pasti diuji, bukan hanya kamu saja yang diuji. Sekecil apapun ujian, kalau kamu rapuh maka ujian itu akan berat. Seseorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah akan lebih berat ujiannya, dan seseorang yang rapuh akan makin ringan ujiannya, tapi akan terasa berat. Bukan karena beratnya ujian, tapi berat karena rapuhnya diri sendiri. Seorang yang kuat mampu mengangkat sekarung beras. Mengangkat beras sekarung tentu tidak berat, tapi bagi orang yang opname di rumah sakit, jangankan mengangkat beras sekarung, nasi sesendok saja sulit ditelan. Semua kebaikan itu akan diuji. Jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, lalu kamu menjalani kebaikan itu dan kebaikan yang kamu lakukan itu tandanya dianggap baik oleh Allah, tidak serta-merta dibiarkan saja. Tapi amal kebaikan yang kamu lakukan akan diuji oleh Allah, diokak-okak, digoyang-goyang, dites dengan dibebani beban, sekadar kekuatan kebaikan itu. Jika tidak goyah, istiqomah, maka kebaikan itu jadi makommu, kedudukanmu. Jadi ujian itu untuk mengukuhkanmu dalam suatu kebaikan, misal sabar, syukur, amanah, dan lain-lain sifat terpuji. Misal saja saya contohkan amanah. Ketika kamu mulai beramal baik berupa sedekah, jika amal sedekahmu itu diterima Allah, maka Allah akan mendatangkan ujian berupa banyak harta. Akan didatangkan gedung-gedung harta, lalu kamu jadi kaya. Amanah harta itu, ujiannya, kamu tasarrufkan tidak di jalan Allah. Setan iblis akan membisikimu, itu harta milikmu, dari kucuran keringatmu, dari usahamu, dari jerih payahmu, harus kamu simpan. Nanti habis kalau kamu pakai beramal. Jika kamu ikuti apa bisikan setan, maka ujianmu gagal, harta itu diambil Allah lagi. Tapi jika kamu belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan datangkan ujian-ujian harta yang lebih besar, makin banyak dan besar. Kamu belanjakan lagi, akan diuji lagi dengan harta, bahkan akan didatangkan semua isi dunia di hadapanmu. Sebagai ujianmu, jika kamu buang semua di jalan Allah, maka kamu akan dinyatakan sukses, memperoleh ridho Allah. Begitulah ujian-ujian itu didatangkan untuk mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Dan kemuliaan di sisi Allah itu harus melewati bala bencana gelombang ujian demi ujian. Kalau kamu belum diuji, maka tandanya Allah melihatmu, bahwa kamu belum pantas mendapatkan makom kedudukan di sisi Allah. Kenapa saat kita mau berangkat zikir berjamaah, kholwat, bersedekah, dan menjalankan amaliyah dari guru, dan lain-lain, kok ada saja rintangannya? Inilah jawabannya. Kadang orang berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa mau berbuat baik kok disusah-susah Allah? Apa ini keadilan Allah? Bahkan baru niat berbuat baik, sudah banyak yang menghalang-halangi. Mau berbuat baik kok susah amat. Segala niat dan perbuatan baik itu harus melewati ujian. Walau Allah itu tahu perbuatan seseorang itu baik dan tidak baik, tetap saja perbuatan baik itu harus melewati ujian. Filter, seperti beras yang baik itu ditapeni, diayak, disilir, dipisahkan dari yang tidak baik. Baru nanti beras yang baik bersih didapat. Orang mau masak tak lantas mengambil padi lalu dimasak, kemudian jadi beras. Untuk menjadi beras yang bersih harus tetap melewati tahapan demi tahapan ujian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan nabi-nabi sebelumnya bukan hanya punya niat baik saja, tapi langsung mendapat perintah dari Allah lewat malaikat Jibril. Apa lantas yang diajak beramal soleh semua mau? Padahal sudah jelas mendapat perintah Allah. Tidak, Allah tidak menjadikan semua orang lantas mau begitu saja, tapi malah orang-orang menentang. Semua nabi-nabi ditentang oleh umatnya. Kan bisa Allah menjadikan semua langsung beriman dengan mudah. Lalu kenapa kok malah dijadikan mereka menentang? Itulah segala amal baik itu harus diuji. Sebuah perjuangan itu ada bobot dan nilainya. Kalau perjuangan itu dipenuhi kesulitan, dan perjuangan itu akan nikmat, lelah akan terobati setelah melewati berbagai rintangan. Seperti cabai, kenapa gak dikemas-kemas saja sebagaimana bentuk cabai, untuk dimakan, pakai diulek segala. Dan kalau sudah jadi sebentuk sambal itu malah enak. Itulah nilai perjuangan, apalagi dalam kebaikan. Kalau kita masih berpikir bahwa perbuatan baik itu seharusnya gampang, lancar, dan seharusnya tanpa halangan apapun, mulus, maka kita harus membaca lagi kisah para nabi, dan dipahami bahwa perbuatan yang baik dan benar itu harusnya banyak ujian dan rintangannya, karena iblis juga akan berusaha menghalang-halangi jika perbuatan baik itu sudah benar-benar baik. Artinya perbuatan baik itu akan mengantar pengamalnya ke surga, maka iblis akan menghalang-halangi dengan sekuat daya. Perbuatan baik kok belum digoda atau membuat iblis tertarik untuk menghalang-halangi, maka perbuatan baik itu tandanya adalah perbuatan yang tidak ada nilainya, bahkan tidak dianggap baik oleh iblis. Nah, itulah wejangan kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kebaikan yang bernilai menurut Allah itu pasti diuji ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas wejangan yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari wejangan ini. Amin.